Jadi voucher ini ada 3 kalau saya nggak salah, bisa warnanya itu yang bagian awal itu warna aslinya putih ya, dokumen aslinya putih, kemudian di dokumen kedua itu biasanya ada warna merah atau pink, yang dokumen ketiga itu warnanya biru atau hijau, gitu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Fungsinya apa? Ya masing-masing yang terkait, bagian-bagiannya itu mendapatkan dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Jadi ada kopiannya yang untuk, sebagai bukti gitu. Nah, ada kegunaan yang lain dari voucher ini, ketika dokumen tersebut hilang, kita bisa mencari ke bagian yang lain. Misal, saya selaku bendahara umum yang mencatat tentang pengeluaran tersebut, kemudian hilang nih dokumen saya. Saya bisa minta melacak kepada bagian yang meminta dari anggaran tersebut, ya. Misalnya bagian A yang minta mobil tersebut, oke saya minta dong, contoh apa namanya, kopian atau, duplikasi dari dokumen tersebut saya minta dong gitu. Saya bisa melakukan itu gitu loh. Kenapa? Dokumen itu juga saya berikan kepada bagian yang memang kemudian dia minta gitu loh, punya keterkaitan ya. Jadi itu sebagai cadangan sebenarnya dokumen itu untuk apa, kalau ada yang hilang saya bisa minta ke bagian yang minta gitu loh ya. Nah, itu fungsinya voucher. Nah, selanjutnya voucher-voucher ini nanti di-entry ke dalam buku jurnal. Nah, setelah dari buku jurnal, ya nanti di-deploy lagi jadi, buku besar dan buku besar pembantu, ya. Jadi sama sebenarnya prosesnya seperti pembukuan biasa, ya. Cuma memang konten-kontennya aja yang mungkin agak berbeda. Kalau di pemerintahan itu lebih lebih ringkas kalau saya nggak salah ya, konteksnya. Cuma memang berbelit-belit birokrasinya. Ketika mau cair dana, harus lewat ini, lewat itu, nunggu itu, dan kemudian nanti keluarnya bukan dari keuangan yang ada gitu, tapi dari, ngambil dari rekening, bendaharawan umum negara atau BUN, ya. Yang memang itu ada, nominal-nominalnya ataupun nanti ada potongan-potongan pajaknya dari yang memang digunakan di dalam, pencairan-pencairan dana tersebut. Jadi kalau misalnya saya minta 100 juta, ini nanti belum tentu ya, saya munculnya 1 juta gitu loh dari akun itu. Yang muncul biasanya ada potongan-potongan PPN atau ya potongan PPN lah dari penggunaan, anggaran tersebut gitu ya. Jadi, kadang-kadang, teman-teman di apa, di pemerintah itu ketika mengajukan sesuatu itu sudah berpikir, "Oh nanti ini akan ada potongan pajaknya sekian." Nah makanya dia jangan sampai beli 100 juta dia nombokin 3 jutanya untuk apa, untuk, pajak misalnya ya, karena memang 3 jutanya itu dipotong untuk PPN biasanya di situ, ya. Nah, makanya perlu yang namanya, kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pembukuan-pembukuan atau melakukan pembuatan-pembuatan anggaran gitu ya. Nah, setelah itu ada, penyesuaian akun dalam neraca saldo dan selanjutnya dibuat dalam neraca-neraca laporan realisasi anggaran dan lain sebagainya yang memang, diwajibkan untuk membuatnya, ya. Nah, begini ya, konteks dari dokumen-dokumen yang mungkin kita harus ketahui ya, ini seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, ada dokumen yang berkaitan dengan yang namanya SP2D ya. SP2D itu surat perintah pencairan dana. Jadi, sebelum kita walaupun kita punya anggaran, walaupun kita punya jatah anggaran kita dan udah setujui, tapi kalau SP2D-nya itu belum keluar, ya belum bisa kita mengeluarkan. Harus ada SP2D-nya ya. SP2D ini, eee, dokumen awal dalam kita mencairkan dana, ya. Kita nggak bisa ngambil begitu aja dananya. Harus ada SP2D sebagai langkah awal untuk, pencairan dana tersebut gitu ya. Selanjutnya dokumen-dokumennya ada bukti penerimaan kas, ada bukti pengeluaran pengeluaran kas atau bukti memorial yang memang disajikan di dalam